Wa yajuzu dan boleh. Boleh zabhuhu menyembelihnya. Jadi boleh disembelih tuh, boleh. Kan bentuknya manusia. Iya, dia kan lahir dari kambing. Bapaknya kambing, ibunya juga kambing. Bagaimana status orang tersebut, separuh anjing separuh manusia, tentang hal warisan? Menurut hukum yang dijadikan pegangan, dia tidak bisa waris mewaris. Wa qala ba'duhum, akan tetapi ada sebagian ulama menyatakan yarisu min ummihi wa auladihi duna abihi. Yarisu, dia bisa menerima waris min ummihi, dari sisi ibunya, wa auladihi, dan dari sisi anak-anaknya. Jadi dia bisa tuh masih menerima waris dari ibunya atau dari anak-anaknya. Menerima waris atau mewariskan kepada ibunya dan juga kepada anak-anaknya. Tetapi duna abihi, dan bukan berasal dari bapaknya. Dari bapaknya ke dia terputus masalah waris. Kenapa tuh? Karena dia peranakan dari manusia dan anjing atau babi. Begitu ya. Tetapi dia jenis makhluk yang aneh, tapi dia berakal dan balik, ibadahnya diterima, tetapi hukum-hukum muamalatnya dinafikan, dimajhulkan, ditiadakan. Nah kemudian wala qawada ala qatilihi, wala qawada, dan tidak ada ketetapan hukum kisos ala qatilihi, terhadap orang yang membunuhnya. Ketika ada orang yang membunuh dia, maka hukum kisos tidak berlaku bagi sang pembunuh. Jadi dia dinafikan tentang hukum pidana, tentang hukum jinayat dinafikan. Pokoknya orang tersebut hanya diterima ibadahnya saja. Selain dari itu tidak, muamalatnya tidak, dan hukum hak ketika dia harus mendapatkan kisos ketika dia dibunuh itu tidak ada hukum kisos bagi sang pembunuh anak yang lahir dari peranakan manusia dan hewan mughalazah, hewan yang najis mughalazah. Itu ya. Begitu. Nah, kemudian ketetapannya apa? Dalam hal ini falahu hukmun najisi. Maka ketetapan bagi anak itu, orang yang beranak, orang yang lahir dari manusia dan anjing atau babi, itu hukmun najisi fil ankihati, yaitu tetap terhukum najis fil ankihati, di dalam proses, di dalam hal-hal yang bersifat atau dalam hal wilayah pernikahan. Jadi bagi dia itu ditetapkan hukum najis mengenai pernikahan. Artinya apa? Artinya nikahnya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Jadi masalah muamalat, masalah jinayat, masalah hukum waris mewaris, masalah penetapan apa dia sebagai orang yang bisa menetapkan hukum, itu semuanya dinafikan. Gitu. Kenapa tuh? Dalam hal pernikahan dia terhalang karena najis. Dia tidak diakui pernikahannya li'anna fi ahadi aslaihi ma la yahillu. Karena pada salah satu induknya malayahillu, yaitu sesuatu yang tidak halal. Rojulan kana au imro'atan, baik adanya anak itu yang lahir dari bapak, yang lahir dari manusia dan anjing, rojulan sebagai orang laki-laki, au imro'atan atau sebagai orang perempuan, tetap ya terhalang hukum-hukum muamalatnya. Walau liman huwa misluhu, walaupun dinikahkan dia liman huwa misluhu, kepada orang yang sejenisnya. Artinya dia peranakan dari manusia dan anjing. Lalu kawinin aja dia sama orang yang lahir dari manusia dan anjing juga. Sama, nggak boleh juga. Nggak bisa gitu. Wa inistawaya fiddin, walaupun agamanya sama. Sama-sama Islam. Kita kawinin aja deh, kawinin sama orang yang senasib dengan dia, tetap nggak boleh.
Artinya pernikahannya batal. Apapun dan bagaimanapun alasannya, nggak boleh begitu. Wakaza demikian juga tidak boleh atasari membeli budak maksudnya nih, membeli budak untuk digauli, untuk dinikahkan. Kalau begitu dengan manusia normal merdeka tidak boleh. Dengan semisal sejenisnya dia nggak boleh. Nah sekarang kalau begitu sama budak aja dah kita beliin, nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Kan dia bukan orang merdeka, budak, cuma begitu. Oh karena begini, ada semacam satu batasan li'anna syarta hillit tasri hillul munakahah. Karena sesungguhnya syarat bolehnya membeli budak itu hillul munakahati, yaitu berbarengan dengan hukum bolehnya dinikahkan. Nah, kemudian wajawaza lahu Ibnu Hajar, wajawaza dan membolehkan nih. Siapa yang membolehkan itu? Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar. Kepada siapa? Kepada orang yang lahir dari manusia dan anjing atau babi. Dia boleh nggak apa-apa beli budak, kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini termasuk ulama Syafi'i, ya kental dia emang ahli fikih. Nah boleh kalau ada alasan khafal anata, kalau mengkhawatirkan oleh ia al-anata melakukan zina. Kalau khawatir dia nanti melakukan perzinahan, maka nggak apa-apa berikan budak untuk dinikahkan. Kalau khawatir. Nah kalau begitu wahakama bi annahu najisun ma'fun anhu. Wahakama dan Imam Ibnu Hajar menetapkan tuh. Wahakama memberikan hukum artinya menetapkan bi annahu najisun ma'fun anhu, bahwasanya peristiwa ini, keadaan ini najisun adalah suatu najis, ma'fun anhu yang dimaaf, wa mu'tamadun dan menjadikan satu pegangan, dijadikan satu pegangan Ar-Romli oleh Imam Romli ma taqaddama, pendapat yang terdahulu, yaitu tidak boleh membeli budak untuk dinikahkan dengan orang yang lahir dari manusia dan hewan mughalazah, apapun alasannya. Jadi Imam Romli tetap melarang, nggak boleh begitu. Kalau Imam Ibnu Hajar masih dibolehkan, tapi punya alasan. Nah ini kedua orang hebat yaitu Ibnu Hajar dan Imam Romli ini, keduanya itu adalah mazhab Syafi'i kuat sekali, adalah ulama-ulama Syafi'iyah. Nah mereka sudah sedikit berbeda pendapat. Nah lanjut ya, amma lau kana ala suratil kalbi ma'al akli. Adapun jikalau anak yang lahir dari manusia dan hewan mughalazah ala suratil kalbi, berbentuk anjing, andai kata yang lahir itu bentuknya anjing, atas perkawinan manusia dan anjing, yang lahir bukan bentuk manusia tapi full anjing. Tetapi ma'al akli, dia punya akal. Wanutqi, dan juga bisa bicara. Nah kalau begitu bagaimana nih? Kalau bentuknya anjing, tapi dia punya akal dan juga bisa bicara umpamanya. Nah kalau gitu bagaimana hukumnya? Fahuwa najisun, maka hukumnya tetap najis. Alal mu'tamad, menurut hukum yang dijadikan pegangan. Menurut pendapat yang dijadikan pegangan. Walahu hukmul mughallazi. Nah bagi yang terlahir dari perkawinan manusia dan juga anjing tadi, dan anaknya berbentuk anjing full, tidak ada sedikit ciri manusianya, tapi dia punya akal, dia bisa bicara dan terhukum najis. Najisnya adalah walahu hukmul mughallazi, dan baginya itu adalah najisnya hukum mughallazah, ditetapkan sebagai najis mughalazah fi sairi ahkamihi, di semua hukum-hukumnya. Jadi kalau kita pegang dia najis kita. Nah bagaimana cucunya? Wa kaza waladul waladi, begitupun juga cucunya, anaknya, cucunya, semua dah. Li'annahu far'un bil wasitati, karena bahwasanya
Waladul walad itu cucu itu adalah far'un, cabang, bil wasitati, sebab perantara darinya, maka perantara daripada perkawinan itu adalah muncul cucu. Nah, cucunya itu tetap terhukum najis mughalazah. Kenapa? Karena dia full bertubuh berupa anjing gitu. Kemudian qala Ibnu Qasim, berkata oleh Imam Ibnu Qasim, innahu, bahwasanya anak itu yang terlahir dari bapak manusia dan ibu anjing atau sebaliknya dan berbentuk anjing full, la yukallafu, tidak dikenakan hukum, tidak dibebani hukum. La yukallafu, tidak dibebani hukum, hina izin, ketika rupa itu, ketika rupanya rupa anjing itu. Ya. Tidak, walaupun dia bisa bicara, walaupun dia punya akal. Karena dilihat bentuknya. Wa in takallama wa mayyaza wa ballagha iddata bulughil adami. Wa in takallama, meskipun dia bisa bicara. Wa mayyaza, dan dia tamyiz, artinya bisa membedakan mana baik mana buruk. Wa balagha, dan sampai itu usianya iddata bulughil adami, ya, sampai ke masa balik anak Adam. Tetap dia la yukallafu hina izin, tidak dibebani hukum. Wa kazalau kana ala suratil adami, dan begitupun jikalau adanya anak itu ala suratil adami, dalam rupa bentuk manusia. Wa tawallada, dan dia lahir baina mughalazah ini, di antara dua hewan yang mughalazah. Kalau ada anjing kawin dengan anjing atau anjing kawin dengan babi, anaknya manusia. Bagaimana itu? Ya sama aja. Nah, dia itu adalah manusia yang najis dan tidak terkena beban hukum. Kenapa itu? Di anna surah, karena sungguhnya rupanya itulah tufiduhu atau harata, tidak memberikan faedah baginya atau harata untuk menyatakan suci. Haini izin, ketika itu, ketika peristiwa ini, yaitu dia terlahir dari bapak yang mughalazah, hewan mughalazah, dan ibu juga dari hewan mughalazah. Oleh karena itu panajisun, maka hukumnya najis. Ittifaqan, sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan. Qala Al-Qulyubi, berkata oleh Imam Al-Qulyubi, wa iza kana, apabila ada tuh, adanya dia itu anak yang lahir dari mughalazah itu, atau Adam atau manusia dengan anjing, anaknya manusia, adanya dia itu yantiqu, bisa ngomong. Bagaimana kalau dia bisa ngomong? Wa yafhamu, bahkan dia bisa memahami. Fal qiyasu taklif, maka dikiaskanlah, disamaratakanlah at-taklifu, yaitu taklif, terkena beban hukum. Kalau umpamanya dia lahir nih, manusia yang lahir, tapi bapaknya dan ibunya hewan mughalazah. Bapaknya anjing, ibunya babi, atau bapaknya anjing, gituannya anjing juga, sama-sama mughalazah mamanya. Anaknya manusia. Nah, tetapi dia bisa ngomong dan juga bisa memahami. Nah, kalau begitu dia taklif. Kenapa itu dia dikatakan orang yang taklif, terkena beban hukum dalam hal keharusan menyembah Allah? Gitu. Lianna manatahul aklu, karena dasarnya taklif, manat dasarnya beban hukum itu adalah al-aklu, karena dia memiliki akal. Siapapun orang yang memiliki akal, maka dia terkena beban hukum. Selanjutnya syarat-syarat berikutnya adalah pelengkap, seperti dia dewasa, sehat, dan sebagainya, Islam dan sebagainya. Yang penting akal dulu. Ketika dia sudah punya akal, berarti dia adalah orang yang harus menjalani hukum-hukum, begitu. Nah, bagaimana kalau umpamanya apa? Kalau dia meninggal, mati. Wa amma maitatuhu, adapun bangkainya, bangkai manusia kan tidak najis. Manusia, kemudian belalang, kemudian ikan, kan tidak najis tuh bangkainya. Nah, kalau dia gimana nih? Dia kan bentuknya manusia. Dan dia juga taklif, terkena beban hukum. Tapi dia terlahir dari dua hewan yang mughalazah.
Lalu bagaimana kalau dia mati? Nah, kalau dia mati dikatakan sini wa amma maitatuhu, adapun bangkainya bahia najisatun, maka hukumnya najis. Pandangannya dari mana? Sisinya dari mana? Nazron li aslaihi, karena melihat, menilai dari kedua induknya. Li aslaihi, karena melihat dari asal kedua induknya. Kan dikiaskan, disamakan sebagai bangkai manusia normal. Tidak. Walau tawallada baina mughallazin wa hayawanin akharin ghaira adamiyin fahuwa najisun ma'fun anhu bittifaq. Walau tawallada, andai kata terlahir, melahirkan baina mughallazin, di antara hewan yang najis mughallazah, anjing dan babi. Dia kawin wa hayawanin akhar, dan hewan yang lain seperti kambing gitu. Ghairu adamiyin, tetapi yang bukan manusia. Kayaknya hewan yang lain dah, yang bukan mughalazah, seperti anjing kawin dengan kambing. Bagaimana itu anaknya? Fahuwa najisun ma'fun anhu bittifaq. Fahuwa najisun, maka hukumnya adalah najis. Najis yang ma'fun anhu, yang dimaaf darinya. Bittifaq, sepakat seluruh ulama. Begitu ya. Nah kemudian wa ammal mutawallidu, dan adapun yang terlahir baina adamiyah, ini di antara dua manusia. Dua manusia, bahwa tohirun, maka hukumnya adalah suci. Ittifaqan, menurut kesepakatan para ulama. Walau kana ala suratil kalbi, sekalipun adalah ia itu berbentuk anjing, berupa anjing. Jadi ada dua orang kawin, nikah, dia kawin nih, manusia dengan manusia, laki dan perempuan. Lahir anjing. Kira-kira terjadi gak tuh? Bisa terjadi gak? Wallahu a'lam. Yang penting inilah hukum gitu kan. Istilahnya, andai kata terjadi. Dua orang kawin, punya anak, ala suratil kalbi, bentuknya anjing. Nah itu bagaimana itu? Ya. Bahwa tohirun, maka hukumnya adalah suci. Nah suci faizakana yantiku wa yaqilu. Apabila memang adalah dia yang lahir dari dua manusia itu berbentuk anjing, itu yantiku, bisa ngomong, wa yaqilu, dan berakal. Wa qala ba'duhum, maka sebagian ulama berkata yukallafu, dia terkena beban hukum. Alasannya sama, li'anna manatot taklif fil aqlu, karena sesungguhnya dasar daripada, alasan dan dasar daripada beban hukum itu adalah al-aqlu, punya akal, berakal. Tapi kan bentuknya anjing, iya, dia bisa ngomong, punya akal. Wah, anjing bisa ngomong nih. Oh, ternyata lahir dari bapak anu dan ibu anu. Nah kalau gitu gimana? Dia taklif tuh. Tetap terkena beban hukum, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, dan sebagainya. Dari mana alasannya? Karena punya akal. Muslim, ya. Nah, maka dia taklif, mukallaf. Wahuwa maujudun fihi. Wahuwa, dan dia ini, ya, dan istilahnya taklif, berakal, maujudun fihi, ada pada dirinya, pada diri hewan tersebut, pada diri anjing tersebut yang lahir dari kedua manusia. Akalnya ada pada dirinya, maka dia menjadi taklif. Nah kemudian wakaza, demikian pula nih al mutawallidu, yang lahir baina syata, ini di antara dua kambing. Ada dua kambing, yang satu jantan, yang satu betina. Dia lahir wahwa ala suratil adami, dua ekor kambing melahirkan anak manusia. Ala suratil adami, bentuknya berbentuk manusia. Apakah dia terkena taklif? Apakah dia terkena beban hukum? Nah, izakana yantiku wa yaqilu, apabila memang dia bisa bicara, wa yaqilu, dan dia punya akal, maka dia menjadi taklif. Dia tetap terkena beban hukum walaupun lahir dari dua ekor kambing. Gitu. Jadi seperti itu tuh.
Jadi hal-hal sebenarnya hal-hal yang aneh, yang kelihatannya nggak mungkin susah terjadi, tapi dalam hukum Islam sudah ditentukan hukumnya, sudah diwadahi dalam bentuk hukum, walaupun mustahil terjadi. Tetapi atas kekuasaan Allah sesuatu hal tidak mungkin tidak bisa saja terjadi. Nah kemudian ada efeknya nih, efek lucu juga sih. Waya juzu dan boleh zabhuhu menyembelihnya. Jadi boleh sembelih tuh, boleh. Kan bentuknya manusia. Iya, dia kan lahir dari kambing. Bapaknya kambing, anaknya juga bapaknya kambing, ibunya juga kambing. Boleh sembelih? Ya juzu zabhuhu, boleh menyembelihnya. Wa akluhu, makan daging juga boleh. Wa insara khotiban wa imaman, sekalipun dia pernah menjadi khotib dan imam. Wah dia Ustadz Anu, wah dia jadi khotib tuh. Jadi imam pula, imam Jumat gitu kan. Imam sholat Jumat. Tapi di Ustadz itu lahir dari kambing. Bapaknya kambing, ibunya juga kambing. Nah Ustadz itu boleh disembelih, boleh dimakan juga dagingnya. Halal, halal. Waliza kilalana. Dengan demikian kila dikatakan lala bagi kami nih. Khotibun yuzbahu wa yu'kalu. Khotibun seorang khotib yuzbahu boleh disembelih wa yu'kalu dan boleh dimakan. Gitu. boleh. Nah, itu aneh kan. Siaran banget tuh udah khotibnya dimakan. Khotibnya boleh disembelih dan khotibnya boleh dimakan. Kenapa alasannya? Karena dia terlahir dari 2 ekor kambing. Jantan betina. Begitu ya. Nah inilah hukum seperti itu.